telah terjadi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November siang. Peristiwa ini menyebabkan puluhan orang terluka. Sejumlah saksi menyebut ledakan terjadi di beberapa titik di sekitar masjid sekolah saat siswa tengah melakukan sholat Jumat. Lantas, apa sajakah fakta-fakta ledakan di SMAN 72 ini? Dan berikut fakta-fakta tentang ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading dilansir dari berbagai sumber. Siswa-siswa berlarian dalam kepanikan ketika suara ledakan keras menggema di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Suasana mencekam saat sholat Jumat dilaksanakan, menyusul 3 kali ledakan di sekolah tersebut. Seorang siswa kelas 10, Aurel, menceritakan momen tersebut. Saat itu ia dan teman-temannya yang lain sedang berada di ruangan kelas tiba-tiba mendengar suara ledakan. Iya, yang pertama yang benar-benar gede banget, yang sampai kayak temen aku pada lari, kata Aurel kepada wartawan di lokasi Jumat 7 November. Aurel yang kaget itu lari keluar dari kelas. Dia menyaksikan siswa-siswa yang berada di kelas berhamburan keluar. Ada yang di dekat kelas aku, ada yang di lapangan, ada yang di sini juga dekat toilet. Nah, pada lari-lari semua. Terus abis gitu gini, duar. Abis itu langsung pada lari-lari, jelasnya. Seingat Aurel, ledakan terjadi sebanyak 3 kali. Ia merasa ketakutan setelah melihat sejumlah temannya mengalami luka-luka. Ada yang udah berdarah-darah, ada yang tangannya udah kebakar gitu. Terus ledakan kayaknya kalau nggak salah 3 kali ya ledakannya ya. Saya ingat, ungkapnya. Ketika kejadian itu, Aurel yang panik ikut menangis dengan teman-temannya. Baginya itu adalah situasi yang mencekam. Aku langsung pada nangis-nangis, juga yang cewek-cewek karena panik, yang cowok-cowok juga pada digotong-gotong gitu. Ada yang digotong ke UKS, pas ledakan ketiga langsung suruh keluar semua, kata dia. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengonfirmasikan adanya ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolda menyebut korban ledakan mencapai puluhan orang. Data awal yang kita terima tadi sekitar 54 orang, kata Irjen Asep di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat ini, para korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Para korban mengalami luka bakar hingga terkena serpihan kaca. Irjen Asep menyampaikan pihaknya telah mengambil langkah-langkah awal dalam penanganan tempat kejadian perkara ledakan tersebut. Saat ini polisi melakukan sterilisasi di lokasi ledakan dengan melibatkan tim penjinak bom atau JIBOM Polda Metro Jaya yang pertama olah TKP, polis lain status quo dan juga sterilisasi oleh JIBOM Gegana Polda Metro Jaya, katanya. Polda Metro Jaya juga menyediakan posko di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih bagi keluarga dan pihak sekolah yang mencari korban. Kapolda mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa ini. Fokus utama kepolisian saat ini adalah menyelamatkan para korban. Ada benda mirip senjata api di tempat kejadian perkara ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus mengungkapkan benda tersebut rupanya senjata mainan. Ada gambar itu, tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan bukan senjata beneran, ujar Lodewijk di depan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta, Jumat 7 November. Setelah kami cek, itu senjata mainnya. Ibu dia. Fakta yang sangat mengejutkan, bahwasanya
Terduga pelaku ledakan SMAN 72 masih 17 tahun. Lah, bagaimana bisa ya? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menduga terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading yang masih berusia 17 tahun terpengaruh konten-konten yang beredar di media sosial. Dasko pun menghimbau pihak sekolah untuk mengingatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai oleh para siswa. Ujar Dasko usai menjenguk para korban ledakan di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, kita imbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian nanti menerapkan asas kehati-hatian, terutama kepada para murid. Jangan melihat gadget, yaitu antara lain mungkin tadi karena terpengaruh yang lihat di media sosial. Meski demikian, Dasko menegaskan bahwa penyebab pasti ledakan dan dugaan motif belum bisa disimpulkan. Dia menyerahkan penjelasan lengkap kepada pihak kepolisian. Tapi untuk lebih lengkapnya hal lain penyebabnya, pihak yang berwenang nanti yang akan menjelaskan, katanya. Dasko sebelumnya membenarkan bahwa terduga pelaku saat ini dalam kondisi luka berat dan tengah menjalani operasi. Tanya wartawan, pelakunya? Iya, jawab Dasko singkat. Berapa usia pelaku? Tanya wartawan. 17 tahun, jawab Dasko. Saat ini polisi masih mendalami peran terduga pelaku serta kondisi yang memicunya hingga peristiwa itu terjadi. Diberitakan sebelumnya, seorang siswa SMAN 72 berinisial Z menyebut terduga pelaku diduga kerap mengalami tekanan mental dan sering menyendiri. Z mengatakan mendengar kabar bahwa terduga pelaku pernah menjadi korban perundungan. Ujar Z, katanya dia selalu menyendiri, sering buat gambar-gambar atau foto-foto kayak tentang darah atau tembak-tembakan gitu. Terduga pelaku ditemukan tergeletak di belakang sekolah pasca ledakan dengan benda yang diduga bom rakitan berada di dekatnya. Ataupun ledakan terjadi di lingkungan sekolah pada Jumat 7 November 2025 sekitar pukul 12.15 WIB bersamaan dengan pelaksanaan sholat Jumat di masjid sekolah. Tak ada korban jiwa, namun puluhan siswa mengalami luka. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suhari mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Itulah beberapa fakta-fakta tentang ledakan yang terjadi di SMAN 72 yang masih tahap penyelidikan. Itulah fakta-fakta tentang ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading. Semoga tak ada kejadian serupa ya. Guys, mungkin kalian nggak tahu sejarah seragam sekolah di Indonesia. Buat yang kalian nggak tahu, nih kita bahas sekarang nih. Sejarah seragam sekolah di Indonesia memiliki riwayat yang dapat ditelusuri sejak pasca kemerdekaan. Dahulu nih, para siswa awalnya juga nggak mendapat ketentuan resmi merah putih untuk siswa SD, biru putih untuk siswa SMP, atau putih abu-abu untuk siswa SMA seperti sekarang ini. Ketentuan mengenai seragam sekolah secara nasional baru mulai berlaku pada era pemerintahan Orde Baru. Lantas, seperti apa sih sejarahnya? Mengutip sejarah pendidikan Islam memahami kemajuan peradaban Islam klasik hingga modern oleh Muhammad Tisna Nugraha. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia dengan mulai diterapkannya penggunaan seragam sekolah. Salah satu fungsinya nih adalah menghindari persaingan nggak sehat selama murid-murid berada di sekolah. Namun, menurut Darmaning Tias 2004, ketentuan seragam sekolah secara nasional baru diberlakukan era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf 1978-1983. Sebelumnya, seragam sekolah berwarna-warni. Sejak kebijakan mengenai hal ini diberlakukan sejak ketat pada awal dekade 1980-an, maka tidak ada satupun sekolah pun di Indonesia yang memiliki seragam sekolah. Darmaning Tias turut menjelaskan dalam buku pendidikan yang memiskinkan, ketentuan seragam secara nasional berupa merah putih untuk siswa SD, biru putih untuk siswa SLTP, dan abu-abu putih untuk siswa SMTA berlaku pada masa pembangunan 5 tahun Pelita 3 pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya, ada ketentuan secara nasional seragam sekolah ditentukan oleh sekolah masing-masing dan hanya berfungsi untuk menghindari persaingan tidak sehat. Warna seragam sekolah di Indonesia diatur melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 52 tanggal 17 Maret 1982. Surat ini menjelaskan warna-warna seragam resmi untuk peserta didik di Indonesia sekaligus maknanya masing-masing. Apa sih arti warna seragam sekolah di Indonesia? Mengutip arsip CNN Indonesia,
Warna merah sesuai dengan jiwa pelajar SD yang selalu ceria dan bersemangat. Warna merah diharapkan bisa mendorong semangat rajin belajar. Sementara warna putih biru tua pada siswa SMP adalah cerminan kemandirian dan sikap percaya diri. Nah, kemudian warna putih abu-abu pada seragam sekolah SMA sendiri bermakna pelajar yang memasuki dunia remaja. Warna abu-abu mencerminkan peralihan dari hitam ke putih. Abu-abu juga simbol ketenangan dan kedewasaan. Nah, yang terakhir adalah seragam pramuka juga nih. Asal muasal seragam pramuka berasal dari negara Inggris pada awal abad ke-20, diprakarsai oleh Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Gerakan pramuka di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan berdirinya organisasi Nederlandse Pathfinders Organisasi atau NPO di Batavia. Seragam pramuka dipilih berwarna coklat muda dan coklat tua yang merupakan warna yang digunakan para pejuang Indonesia saat masa perang kemerdekaan. Nah, seragam inilah yang berfungsi sebagai identitas dan sarana pendidikan bagi anggota gerakan pramuka untuk berakhlak sesuai dengan prinsip Satya dan Dharma Pramuka. Jadi gimana guys, udah tahu kan fakta-fakta tentang seragam dan asal muasal seragam sekolah di Indonesia? Akan hadir sesaat lagi tentang seed Minecraft bagi spawn yang ternyata ini lengkap banget, yang mana ada struktur yang sangat gila, ada juga pemandangan yang sangat menakjubkan, landscape yang sangat gila, dan juga terbuka kayak gini. Gila-gilaan ini namanya guys ya, apalagi kalau sampai terbuka lebar begini. Tapi ada juga yang berbahaya juga selain yang indah, yang mana baru aja spawn di sini, Villager Outpost. Waduh, gimana itu? Kok bisa-bisanya ya? Ditunggu lagi tentang seed Minecraft yang langka di saat baru spawn. Siap-siap terperangah ya.